Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah lakukan penyesuaian program makan bergizi gratis dengan kondisi di tiap daerah dan menilai aturan teknis penyaluran program tersebut perlu disesuaikan kembali agar kualitas makanan dapat terjaga. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah melakukan penyesuaian program makan bergizi gratis dengan kondisi di tiap daerah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program prioritas tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mengatakan, program makan bergizi gratis bermanfaat bagi peningkatan gizi peserta didik dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas. Namun ia menilai aturan teknis penyaluran program tersebut perlu disesuaikan di masing-masing daerah, sehingga melalui sistem pendistribusian yang baik, kualitas makanan yang disalurkan akan tetap terjaga. Nah, karena itu ke depan mungkin perlu dipikirkan bagaimana pengelolaan di masing-masing daerah itu berbeda. Di daerah-daerah perkotaan bolehlah kita menggunakan dapur-dapur umum yang sekarang sudah dilakukan. Karena mungkin jarak ke pasarnya dekat, jarak ke sekolah-sekolahannya karena tingkat kerapatan masyarakat juga dekat. Sehingga mungkin transportasi ketika mendistribusikan makanan itu pun tidak membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Tapi coba kita pikirkan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertinggal, yang jarak antar sekolah itu bisa lebih dari 2 jam, 3 jam, 5 jam. Apakah masih memungkinkan dengan menggunakan pola namanya dapur umum itu? Purnama Sidi berharap dengan anggaran sebesar 71 triliun yang telah disetujui DPR RI bersama dengan pemerintah mampu memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar gizi dan menjangkau seluruh daerah. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Panja Haji Komisi 8 DPR RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan dengan melibatkan lebih dari satu vendor, diharapkan pelayanan haji dapat lebih kompetitif dalam memberikan layanan terbaik. Panja Haji Komisi 8 DPR RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah dapat memberi pelayanan yang lebih baik dalam menunjang rangkaian kegiatan jemaah haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menilai, kapasitas tenda bagi jemaah haji Indonesia di Armusna harus menjadi perhatian serius agar tidak lagi ditemukan overload. Abdul Wahid menyampaikan penyelenggaraan haji tahun 2025 tidak hanya melibatkan satu vendor dengan harapan pelayanan haji dapat lebih kompetitif dalam memberikan layanan terbaik. Wahid juga mengapresiasi dukungan dari Presiden Prabowo terkait usulan penambahan 10.000 kuota haji bagi jemaah Indonesia. Pengawasan kami tekankan terutama persoalan adalah di Arafah Mina Musdalifah. Ini yang selalu menjadikan krusial karena terkait dengan tempat ya di Mina itu tenda itu tidak sesuai dengan jumlah jemaah. Selalu overload. Jadi kemarin kami yang pertama itu, yang kedua terkait dengan catering itu selalu menjadi masalah. Yang vendor yang lalu atau syarikat yang lalu hanya satu, sekarang ini minimal mungkin 4 sampai 5. Ini nanti akan terjadi itu. Nanti akan terjadi lomba-lomba untuk pelayanan yang lebih baik. Merespon isu terkait penerapan batasan umur bagi jemaah haji, Abdul Wahid memastikan Menteri Haji Arab Saudi membolehkan jemaah yang berumur lebih dari 90 tahun menjalankan ibadah haji selama memenuhi syarat istitoah kesehatan. Helmi dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menegaskan komitmennya untuk perkuat hubungan bilateral dengan Malaysia yang dapat mendorong kesepahaman dalam isu-isu penting seperti ketenaga kerjaan, kebudayaan, dan pariwisata.
Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia guna mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas kawasan, dan berbagai sektor strategis lainnya. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rafindra Erlangga menekankan, melalui dialog dan kunjungan bersama dapat mendorong kesepahaman dalam isu-isu penting seperti ketenagakerjaan, kebudayaan, dan pariwisata. Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida di jalur Gaza. Komitmen ini telah berjalan selama 2 tahun sebagai bentuk solidaritas terhadap solusi dua negara. Kita adalah produsen minyak nabati terbesar di dunia dan kita tentu Indonesia dan Malaysia melihat ini adalah tantangan kita bersama. Bagaimana kita bisa tetap menembus pasar Eropa. Karena Indonesia dan Malaysia sudah memiliki standar keberlangsungan palm oil yang cukup robust dan ini menjadi hal yang kita kedepankan bersama. I think topik kedua yang kita bahas adalah terkait dengan pentingnya ASEAN, apalagi Malaysia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2025. Bagaimana kita bisa mendorong misi-misi perdamaian kita. Misalnya tentang 5-point konsensus untuk Myanmar. Bagaimana kita mendorong implementasi itu bisa dikawal dan bisa berjalan. Juga terkait dengan isu-isu yang menjadi concern kita bersama juga. Seperti isu Palestina dan bagaimana Indonesia dan Malaysia bisa mengedepankan dan membantu mencapai two-state solution. Rafindra berharap pertemuan ini tidak hanya mempererat hubungan antar parlemen, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat kedua negara. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara umum pada 2025 dari 11% ke 12% resmi batal. Mulai 1 Januari 2025, kenaikan ini hanya berlaku untuk barang-barang kategori mewah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Oke Mbak, berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Keputusan pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 11% ke 12% mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Tentunya hal ini dapat tercapai terkait koordinasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan
terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Contoh, pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, kemudian rumah yang sangat mewah. Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara umum pada 2025 dari 11% ke 12%. Kenaikan tarif hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah mulai 1 Januari 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan kebijakan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Keputusan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Meskipun potensi penerimaan negara menjadi 3,2 triliun rupiah dari potensi 75 triliun rupiah jika diberlakukan secara penuh. Namun langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hasil pertemuan pada tanggal 5 Desember 2024 antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan pajak yang pro rakyat. Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah 3,2 triliun rupiah pada APBN 2025 dari potensi penerimaan 75 triliun rupiah apabila kenaikan PPN menjadi 12% diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa. Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah. Namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan paket stimulus dengan total 38,6 triliun rupiah untuk masyarakat. Di antaranya, bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kg per bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere, hingga pembiayaan industri padat karya. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi langkah ini sebagai strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Stimulus ini diharapkan meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, sekaligus memastikan kenaikan PPN tidak mengganggu keseimbangan sosial. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor asing. Jika stabilitas sosial dan ekonomi terjaga, akan ada lebih banyak investor yang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pak Prabowo telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun bagi masyarakat kita. Di sana ada banyak benefit atau manfaat yang akan bisa diambil oleh masyarakat, termasuk misalnya bantuan beras misalnya, kemudian pengurangan pembayaran tarif listrik sebesar 50%. Ini menandakan bahwa Pak Prabowo itu memikirkan betul, memang ada kenaikan untuk PPN 12%, tetapi dia tidak mau kalaupun misalnya ekses daripada kenaikan itu bisa mengganggu stabilitas kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita di luar mereka yang mampu. Arahan Presiden bahwa PPN 12% hanya untuk barang mewah merupakan langkah yang pro rakyat. Meski demikian, hal tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan teknis oleh Kemenq yang sederhana dan jelas untuk menghindari keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
Penerapan kebijakan pajak yang harmonis dan pro-rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional. Pemirsa, ragam persoalan pendidikan masih terjadi di awal tahun 2025 ini. Seperti rendahnya kesejahteraan guru, tidak meratanya pendapatan dosen antar daerah, serta kesenjangan dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta menjadi hal yang harus segera diselesaikan. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Komisi 10 DPR RI mendukung langkah Kemendikdasmen dan Kemendikristek untuk memperbaiki sektor pendidikan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa sektor pendidikan masih menjadi persoalan yang terjadi hingga kini. Nah, sejumlah persoalan terjadi seperti misalnya masih maraknya perbulian terhadap guru dan juga masih belum meratanya pembiayaan pendidikan terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia, terutama di daerah. Nah, tentu ini menjadi persoalan yang disoroti oleh anggota Komisi 10, yakni Bapak Nyoman Parta dari fraksi PD Perjuangan ya Pak ya, dari Dapil Bali. Nah, tentu kita akan membahasnya dengan Pak Nyoman. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, jadi sudah ada undang-undang tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pada prinsipnya ada dua hal, satu, guru dan dosen tidak boleh dipidana ketika melakukan tugas profesinya dalam melaksanakan tugas mengajar. Jadi di samping undang-undangnya sudah mengatur, juga sudah ada jurisprudensi. Jadi ketika seorang guru mendisiplinkan siswanya dalam rangka menguatkan kualitas pendidikan di sekolah, itu tidak bisa dipidana. Yang kedua, guru dan dosen harus dilindungi dengan gaji. Jadi sudah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sudah dinyatakan dosen dan guru harus mendapatkan gaji minimal sesuai dengan kebutuhan minimumnya. Jadi harus terpenuhi itu agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah persoalan dana BOS dan dana beasiswa untuk sekolah swasta. Kita mengetahui bahwa kita masih kekurangan sekolah, pemerintah belum bisa membangun sekolah negeri. Di lapangan ada swasta mandiri dan ada sekolah swasta tidak mandiri. Dalam artian sekolah swasta yang ada di pedesaan, yang diurus oleh yayasan, yang masih membutuhkan support pemerintah. Dan tidak jarang di sekolah-sekolah swasta inilah kebanyakan anak-anak yang kurang mampu sekolah karena aksesnya jauh, mereka sekolah di sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan. Nah, sekolah-sekolah jenis swasta tidak mandiri ini harus mendapatkan dana BOS, harus mendapatkan dana
program Indonesia Pinter. Jangan gara-gara mereka sekolah di swasta, padahal sama-sama anak negeri, mereka tidak mendapatkan BOS, sekolahnya tidak mendapatkan BOS, anak-anak siswanya tidak mendapatkan dana program Indonesia Pinter. Kan tidak adil namanya itu. Itu kan anak negeri kebetulan aja dia sekolah dengan berbagai pertimbangan dan kondisi geografis, mereka sekolah di swasta. Pak, ini kan artinya perlu ada regulasi yang diubah terkait dengan distribusi dana BOS ini, Pak. Nanti Komisi 10 mungkin apa yang didorong, Pak? Ya, harus dirubah karena selama ini kok rigid sekali hanya memberikan prioritas kepada sekolah negeri. Padahal yang sekolah di swasta sesungguhnya mereka berjasa, terus anak-anaknya juga anak-anak negeri, anak-anak kita harusnya mendapatkan perhatian yang sama. Jadi pemerintah negara harus hadir juga dalam pemberian perlindungan kepada sekolah swasta. Ini kan masih ada persoalan, Pak, terkait dengan gaji guru dan dosen di Indonesia, terutama gaji dosen, Pak. Seperti misalnya kita tahu bahwa gaji dosen itu yang statusnya PTNBH, BLU kan beda-beda, artinya perlu ada satu penyetaraan. Nah, dorongan Komisi 10 seperti apa, Pak? Maksud seharusnya guru itu dimanapun dia mengajar, dosen itu dimanapun dia mengajar, harusnya dia mendapatkan gaji minimumnya. Gaji minimumnya itu yang tidak boleh dibedakan atas dasar sekolah dimanapun mereka mengajar, bahwa status sekolah, status universitas sekolah beda-beda, yaitu persoalannya lain, tetapi gaji minimumnya harus sama. Baik, Pak Nyoman, terima kasih, Pak. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 10 DPR, Bapak Nyoman Parta dari Dapil Bali. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 10 mendorong adanya revolusi di bidang pendidikan, terutama dalam pemberian bantuan operasional sekolah bagi sekolah swasta yang ada di seluruh Indonesia. Karena memang pada dasarnya sekolah swasta merupakan sekolah-sekolah yang banyak diisi oleh masyarakat yang tidak mampu, dan itu menjadi bagian dari anak bangsa yang terus bisa di-upgrade kemampuannya supaya bisa menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 1 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya, pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh
TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu rencana impor 2 juta ekor sapi harus dibarengi peningkatan kuota produksi peternak lokal. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Di sini anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Rina Saada mendesak pemerintah pastikan rencana impor sapi sebanyak 2 juta ekor selama 5 tahun ke depan tidak mengganggu peternak lokal. Program impor sapi ini harus dibarengi dengan upaya peningkatan kuota produksi sapi dalam negeri. Dan pemirsa, rencana impor sapi sebanyak 1 juta sapi perah dan juga 1 juta sapi pedaging tentunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan juga daging serta mendukung program makan gizi gratis pemerintah. Di samping itu pemirsa, kebijakan impor sapi dinilai hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek. Di sini pemerintah harus dapat memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak merugikan petani lokal dan juga sektor pertanian domestik dalam jangka panjang. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI mendorong peran strategis desa dalam implementasi Astacita dan Indonesia Emas tahun 2045. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Reni Astuti menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi utama dalam mendukung visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Di sini pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi didorong untuk memainkan peran strategis dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Khususnya terkait dengan pembangunan dari desa, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan juga pemberantasan kemiskinan. Pembangunan tersebut tentunya akan ditopang oleh angka indeks pembangunan manusia dari masyarakat desa yang baik. Dan pemirsa, oleh karena itu tentunya di sini kita semua memastikan IPM masyarakat desa mengalami peningkatan signifikan merupakan agenda yang sangat penting. Selain itu, pengembangan konsep Smart Village di seluruh Indonesia juga didorong sebagai bagian dari akselerasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan rencana impor 2 juta ekor sapi harus dibarengi peningkatan kuota produksi peternak lokal serta DPR RI mendorong peran strategis desa dalam implementasi Astacita dan juga Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.